nggak bisa menolak, nggak bisa menghindar, maka bisa dia minta doa kepada Allah untuk dipindah ke keadaan terpisah dari pernikahan. Tapi kalau dengan kita menikah semuanya hal-hal seperti itu diselamatkan, maka kita meminta untuk difurqahkan, ditalakkan kepada Allah, maka ini termasuk adab kita kepada Allah berkurang. Kenapa? Karena tidak ridho dengan keadaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana faqiran la yatamanna al-ghina. Lek fakir wis ora ngarep-ngarep sugih. Ya kalau iso ora. Fakir ora oleh ngarep-ngarep sugih kan. Soale iki ngoten, idza kana ghaniyan la yatamanna faqra, iki wis pasten lek wis sugih ya aja ngarep-ngarep. Fakir iki wis pancen umum kan. Ya tapi wis makame wong Kardes Ibrahim bin Azam iku pengen ya fakir. Ya kenapa? Karena ya khawatir hatinya kedekatan dia kepada Allah terpengaruh dengan duniawi. Jadi kan wong zuhud ya. Orang yang zuhud ini kan sebenarnya bukan yang diartikan bahwa orang yang enggak mau dunia. Zuhud itu kan bahasanya biasanya pegel karo dunya. Ini zuhud ini pada hakikatnya bukan kok meninggalkan dunia, kok tidak pegel dengan dunia. Cuman bagaimana hatinya ini dengan adanya dunia ini tidak terpengaruh untuk mengendorkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados Nabi Sulaiman ini kan ya kaya. Kados Imam Malik, Imam Malik itu ya kaya. Jadi semua itu tidak mempengaruhi hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya rizki ini kutolibun. Rizki itulah sesuatu yang mencari. Kal maut itu yang mencari. Jadi artinya tanpa kita cari, kalau sudah rizki kita akan datang sendiri. Terus kalau izin ngaji, Pak. Ngaji lalare bar subuh ya. Nggak enak bakul tempenya. Enak bakul tempe, ngenteni kula napa teng mburi ngaji kula. Senes niki. Ngentosi ngaji kula ngoten nggih. Anu Gus nganggo sekedap nggih niki kula napa nggih bantu sekedap niki niku awas. Damel napa damel masjid. Ya ini kan nggih. Nggih niku kan mboten digoleki, nggih mboten nate woro-woro. Jadi niku dugi ngenteni karena pengen arep nggih cari ya. Artinya rezeki niku tolibun, hakikatnya sesuatu yang mencari. Jadi sehingga ketika jatah rezeki kita belum habis, kita ya belum mati. Jadi rezeki kita ini kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan meninggal, kita tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sebelum rezeki kita habis. Jadi memang wis sak paket antara mati karo rezeki niku men sak paket. Cuman kan kita itu rahasia Allah kan. Rezeki ini dhewe sepripun kan rahasia Allah. Iya. Nah, karena rahasia Allah enggak tahu ya kita dianjurkan untuk usaha. Nggih, usaha itu adalah bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar. Nggih ngoten nggih. Jadi ketika kita kondisi fakir, dengan fakir ini ibadah kita, wirid kita, thalabul ilmi kita enggak terganggu. Maka ini kita enggak boleh minta kaya. Dengan fakir ngaji sik mlaku, enek sing gonceng sing misal. Wis gak usah tak gonceng kowe, gak di duit kan laku kan. Dengan fakir klambi oke sing wehi misal kan ngono. Dan seterusnya. Dan ini ketika tidak mengganggu ya berarti enggak perlu minta kaya. Ya kan. Tapi kalau sudah terganggu, Pak, sudah terganggu ibadahnya. Dengan fakir, akhir arep ngaji gak iso gitu tuku bensin. Sing ngampiri ora enek sing misal. Terus umpamane bojone ya butuh duit gek kurang. Nggih. Lah ora diwe ya wis ngomel-ngomel nang setrika, Pak, umum iki. Kecuali lek sing wedok pancen wis konaah tenanan, wis gak tak wae duit ora apa-apa kula, Pak. Nah sing lanang nggih oglah-eglah ra kerja fakir ngono. Lah niki wis mboten napa-napa. Makane wong makom tawakal, wong makom napa ora kerja, makom apa kae?
tajrid kuwi lek ndek bojo kuwi syaraté bojone kudu lilo tenan. Nek makom tajrid kok mamane gak kerja wis ngenteni dhewe rezekine dhewe engko teko dhewe sak teka-tekane. Sing wedok kok ikhlas iki mboten napa-napa. Tapi lek sing wedok jerit-jerit ya dosa. Rono ati ndek amanah apa? Ya setri. Kami tajrid. Kok tajrid kok arep buka konternet dijogo dhewe. Iki berarti ya minda makom. Wong dipenake malah pengen ngangel. Nggih. Nggih. Wa idza kana sahihan la yatamanna al-marad. Jadi ketika kita sehat ya tidak berharap untuk sakit. Jadi ketika kita sehat tidak terganggu maka tidak boleh berharap sakit. Wa idza kana maridun la yatamanna sihah. Nek wis lara ya ora ngarep-arep sehat. Ketika sakit ini tidak mengganggu kados wau, tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu aktivitas kita. Misal dhewe kiai dengan sakit terus terganggu aktivitas kita untuk mengajar santri, berarti kita minta sembuh. Tapi dengan sakit kok kiambake niku tetap iso salat. Aktivitas yang kewajiban pada Allah tetap terjaga. Maka ini tidak boleh minta untuk sehat. Nggih, Pak. Kan ngoten. Kan abote dhewe ini kan karena perasaan kita ini kan kalau kondisi sakit pasti ya umumnya kita tidak bisa beraktivitas yang sifatnya memenuhi kewajiban kita kan ngoten Pak. Padahal ngeten sing sakit-sakit ya kita ini masih bisa melakukan aktivitas dan seterusnya. Ini nggak boleh minta untuk sembuh kan ngoten. Ya ini lara untu kira-kira ya. Wah, saya kira mengganggu sekali kalau. Allahu Akbar. Ya kalau kena sakit dhewe lho. Jadi ketika orang itu lara untu yo akhirnya kan sing mone salatir nambah sunah malah gak nambah sunah. Berarti kan ini kan sesuatu sing ganggu kabeh lho. Berarti lara untu lan njaluk. Khusus lho. Kabeh lara marai. Wa idza kana azan la tamanadillah. Jadi wong lek wis mulya ora oleh njaluk nggih sing rendah. Wis dipangkat dadi lurah, ya ora oleh terus pengen dadi wong sing biasa. Kecuali dengan kondisi lurah dia terganggu. Semisal kowe lek dadi lurah ya kudu korupsi, kowe dadi lurah ya kudu tuntutan dan seterusnya. Ini nanti boleh berpindah kepada suatu yang rendah. Jadi masyarakat biasa. Wa idza kana dzalila yatamanna al-izza. Lek wis rendah ya ora oleh dadi napa pengen mulya. Wong pengen wong biasa pengen dadi lurah semisal. Nah ini enggak boleh, Pak. Ketika memang kondisi biasa ini gini kok tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, semisal lurah-lurah yang ada ini bertentangan dengan syariah kebijakannya ya kita nanti boleh untuk menjadi lurah dalam hal kebaikan tadi nih wow. Wala ma'budan la yatamana al-basta. Kowe ade kondisi susah, aja berharap susahe hilang. Padahal dungonemu ya pengen ben hilang susahe. Tapi lek wong susah rata-rata ya ibadahnya malah kendo. Nah niki ketika mempengaruhi ibadah kita kendo ya berarti kita meminta untuk merubah perilaku kita atau haliah atau keadaan kita. Atau kadang Allah dengan sendirinya tanpa diminta, ini hakikatnya ya sudah merubah sendiri. Kenapa? Karena ya gimana ya? Kita semua ini kan sudah apa ya? Karena bahasanya kan ya napa nggih? Kita hidup ini kan kayak pulpen. Pulpen ini kan nggak bisa apa-apa yang menggerakkan kan jari-jari kita. Jadi jari-jari kita ini ya Allah kan. Pulpen itu yang digerakkan, mau digerakkan kemana ya terserah jarinya. Atau bahasanya al-mayyit. Jadi kita ini ya manusia seperti halnya apa? Mayit di hadapan orang yang mandikan. Arab diulak-alik piye ya wis terserah. Masih ngetusi iki. Ini hakikatnya napa? Kita sedaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sore cah hormati, nah sehingga makalah niki mengharapkan kita ini selalu husnudzon kepada Allah dalam keadaan kita dalam kondisi apapun.
Ya, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana selalu ada nilai menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya demi kalau sampaikan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan kalau kita diciptakan di dunia hanya untuk berdagang. Kita di dunia bukan diciptakan untuk menumpuk harta niku mboten. Tapi bagaimana kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladakum illa tahlukah an dzikrillah. Ya, jangan sampai engkau ini dilalaikan oleh hartamu, oleh anak-anakmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu bekerja ini bisa melalaikan zikir atau ingat kepada Allah, sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Kita mengurusi anak jangan sampai anak ini menyebabkan apa? Melalaikan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Nabi Sulaiman konvoi dengan kekayaannya ini, orang itu pada heran. Wahai Nabi Sulaiman, jenengan kok enak tenan sampai napa namanya punya harta yang begitu banyak. Terus kemudian dinasihati oleh Nabi Sulaiman, harta yang ada pada saya ini dengan ucapan subhanallah wa bihamdi itu lebih berharga subhanallah walhamdi. Kenapa? Karena ucapan subhanallah wa bihamdi ini akan menemani kamu ketika fil qabri, akan menemani kamu ketika fi siratal mustaqim, akan menemani kamu ketika di padang mahsyar. Tapi harta ini ya ketika saya tidak ada maka tidak akan bisa menemani kepada saya. Jadi sehingga harta ada saya ini dengan kalian itu mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya masih mulia subhanallah wa bihamdi karena ini akan apa? Kekal. Tapi kalau dunia ya sifatnya mboten apa? Kekal. Kata saya kalau sampai akan ketika makanan ini dilibeli dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan ini akan menjadi kekal. Ya, karena apa? Karena akan bersaksi ketika di alam kubur dan sampai di penimbangan amal tetap ikut terus. Ya, ketika dilabeli Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai kamu toko kopi ini kon maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ben ora lali. Dari ngoten iki, Pak. Tapi kalau semisal ketika kita makan apa ini telo goreng ini tanpa ada bismillahirrahmanirrahim ya tidak ada nilai apa-apanya. Sesuatu yang fana, sesuatu yang hilang. Oke, jadi ketika makanya saatun jadi satu waktu ketika itu kita tidak ingat pada Allah